Halo, Pak Indra. Apa kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah baik Pak Aris. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Fine pokoknya. Sekarang ngajar di kelas berapa Pak Indra? Saya kebetulan mengajar di kelas 7A sampai 7G. Wah semuanya. Berapa kelas berarti Pak Indra? Itu ada sekitar 8 rombel. 8 rombel. Ada yang digabung berarti ya? Setiap harinya ngajar? Apa? Enggak Pak. Kita kan dari hari Senin itu sampai hari Kamis itu 4 jam pembelajaran. Setelah itu kita project di hari Jumat dan Sabtu. Oh iya, luar biasa, selalu bersemangat. Apalagi atlet basket kita. Jadi kalau Pak Indra itu jadi guru olahraga, itu sebenarnya sudah sangat pantas sekali. Atlet basket menjadi guru olahraga pasti bisa jadi role model bagi siswanya. Pak Indra ini mulai tahun ajaran baru ini, mulai pembelajaran. Kira-kira ada sesuatu yang mungkin mau dikonsultasikan Pak Indra? Ada, sebenarnya ada banyak Pak Aris, karena saya sendiri menyadari bahwa keterbatasan saya dalam mengakomodir kebutuhan belajar anak. Ini yang paling signifikan menurut saya, karena ini kebutuhan yang mendasar pada anak, peminatan anak dalam pembelajaran. Jadi saya merasa ketika saya mengajar anak-anak dalam pembelajaran sifatnya kognitif, skalanya pengetahuan umum, karena kan mau tidak mau olahraga ya harus dibangun dari kognitifnya dulu agar anak ini dia mempelajari belajar olahraga ini mereka bisa bijak dalam menyikapi gerak, agar harapannya mereka benar-benar memanfaatkan gerak yang sesungguhnya, berdasarkan pemanfaatan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan saya ketika saya memberikan stimulus kegiatan pembelajaran di kelas. Ini minatnya sangat rendah daripada anak-anak diberikan pembelajaran di luar kelas. Oh gitu. Jadi seperti itu Pak Aris. Berarti intinya Pak Indra ini akan membuat siswa itu belajar secara kognitifnya itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik di tahun ini ya Pak Indra. Pak Aris seperti itu, makanya saya konsultasi dengan Pak Aris saat itu. Kira-kira pencapaiannya dalam waktu berapa lama kira-kira itu bisa tercapai ya Pak Indra? Ya kita ini kan bisa dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Harapannya kita acuannya ke jangka pendek dulu, bisa dari kita lihat dulu dalam 4 minggu, setelah itu berkala ke 3 bulan sampai ke 1 semester, sampai ke jangka panjangnya ini kan nanti ada jangka 1 tahun, satu tahun pembelajaran Mbak Aris. Jadi kan harapannya seperti itu. Nah, jadi ada evaluasi nanti sejauh mana pembelajaran yang saya berikan ini capaiannya itu sampai kemana? Apakah anak ini bisa sampai bukan hanya sebatas dia hanya belajar baik, tapi bisa ke peminatannya lebih ke spesifik dalam potensi mereka, kan gitu Pak Aris. Berarti ininya berjenjang ya Pak Indra ya? Berhasil dulu 3 bulan, setelah itu lihat situasi, bisa tidak maju lagi 6 bulan, dan akhirnya bisa 1 tahun. Berarti Pak Indra kognitif dalam hal ini tuh kognitif yang seperti apa menurut Pak Indra? Ya Kognitif di bidang olahraganya itu seperti apa? Ya ini kan jadi kalau di kurikulum Merdeka, walaupun ini dibalut jadi satu ya Pak Aris, jadi nanti asesmennya itu kan nanti dijadikan satu dalam sebuah penilaian. Tapi kan kita harus bisa memisahkan antara pengetahuan anak secara umum sifatnya kognitif, ini pengetahuan yang digali berdasarkan ya sifatnya mungkin kalau pengetahuan dalam bidang olahraga, sejarahnya, terus dalam gerak bagaimana melakukan gerak yang baik secara teoritisnya agar anak ini memahami. Jadi kan ada istilah dalam kurikulum Merdeka itu kan bergeraklah dulu dengan pikiran, hati baru skill motornya dulu yang Saya bergerak. suka itu, bergerak dengan pikiran baru fisiknya bergerak ya. Bergerak kan seperti itu Pak. Berarti intinya Pak Indra ingin membuat kognitif yang pikirannya itu juga tercapai, tidak hanya fisiknya ya. Itu Pak. Oke ya, bisa. Pak Indra, ada program khusus untuk membuat anak itu tercapai mungkin kognitifnya? Jadi gini Pak Aris, dengan menggali dengan mengidentifikasi sebuah permasalahan yang saya hadapi, berarti kan saya tidak mungkin memaksakan anak dengan pola yang sudah saya berikan
yang kemarin. Berarti kan saya harus mentransformasi dengan pola-pola yang baru. Ya, Nah, itu dengan saya mencoba untuk saat ini contohnya saya berkonsultasi dengan Pak Aris, tapi saya ada juga asumsi yang sudah saya terima dari referensi teman, dari YouTube, dari apakah ini bisa digunakan Pak Aris. Jadi kan ketika saya pembelajaran di luar kelas, nah ini kan karena anak-anak lebih suka aktif dia. Nah, dalam keadaan pembelajaran di luar kelas nanti saya coba menggali kognitifnya di situ. Jadi seperti itu. Nah, berarti Pak Indra ini punya beberapa masukan yang dari daring, mungkin dari YouTube, dari teman sejawat ya. Oke. Terus indikator keberhasilannya apa Pak Indra? Indikator keberhasilannya ya kalau dari segi kognitifnya ya Pak Aris. Jadi anak-anak ini dia mampu minimal dia itu mampu bisa membedakan lah antara gerak yang harusnya itu gerak dari runtutan yang paling dasar sampai ke yang sulit, jadi bertahap berkala. Jadi anak ini kan kadang dia melakukan gerak berdasarkan naluri, gitu. Nah, jadi natural alami. Nah, ini kita kan mengaitkan anak agar dia ini bisa kembali ke tadi seperti dikatakan Pak Aris, kita berbicara pikiran dulu, hati baru psikomotor. Oke, sudah bisa dipahami. Oke. Berarti intinya anak itu dalam jangka waktu 3 bulan ya Pak Indra ya, tadi sudah seperti itu, sudah disampaikan oleh Pak Indra, dalam waktu 3 bulan itu anak secara kognitifnya melalui teori-teori olahraganya itu mampu kan gitu. Nah itu dalam waktu 3 bulan itu berarti melalui apa ya? Apakah tes atau apa ya Pak Indra? Ya karena kan kita kalau pembelajaran dalam kelas mau tidak mau saya sendiri harus mau membuat pembelajaran yang interaktif seperti puisi, terus menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menarik, bagaimana anak ini menggali permasalahan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah itu kan salah satu membangun pengetahuan juga kan gitu sih. Berarti ini istilahnya aset dukungannya Pak Indra ini sudah ada tadi di YouTube, sudah ada Pak ya. YouTube ada, kemudian pengetahuan awal siswa dari rumah sudah ada. Apalagi kira-kira yang bisa mendukung keberhasilan pembelajarannya Pak Indra? Yang jelas kita harus kembali ke aset SDM seperti saya sebagai guru itu harus benar-benar punya daya serap terkait informasi-informasi. Nah ini aset sarana prasarana juga kita mendukung Aris. Jadi seperti lapangan, terus visualisasi kita juga punya, perpus juga sudah memadai. Terus dari segi finansial saya kira anak-anak sekarang ini kan gizinya sudah cukup baik. Apa dibutuhkan lagi dari dukungan sekolahan misalkan, Mas Jawa? Iya. Dalam bentuk apa misalkan Pak? Kita kolaborasi. Jadi ketika misalnya ini ada perangkat ya Pak Aris. Dari hal yang paling mungkin harus tupoksinya harus kita benar-benar paham. Dalam hal perangkat ini kita bisa membuat satu lingkup kolaborasi dalam merumuskan. Sekarang ini kan CP kalau belum merdeka, tapi kalau 2013 kan RPP. Nah ini kita menggali bersama bagaimana membuat perancangan pembelajaran yang interaktif terkait dengan perkembangan kognitif, psikomotor anak dan afektifnya. Berarti bersama dengan teman sejawatnya? Iya, di MGMP mungkin ya? Di lingkup sekolah MGMP kan kita ada 3 guru. Iya. Kalau butuh dukungan dari atasan mungkin Pak, apa yang dibutuhkan Pak? Nah dari atasan saya kira support yang jelas ya Pak Aris, karena beliau sendiri emang sangat mendukung kepada guru-guru yang ingin mengembangkan kompetensinya, bahkan sampai ke kompetensi profesional itu kan sangat didukung. Jadi kadang beliau sendiri mempertanyakan kesulitan dalam mengajar permasalahan anak itu beliau sangat tanggap sekali. Jadi itu sangat membantu kita membuka ruang untuk diskusi walaupun dengan bapak kepala sekolahan. Oke. Saya pikir ini cukup ya Pak ya. Iya. Tapi saya jabarkan nanti apa yang sudah kita diskusikan bersama ya Pak ya. Iya. Yang pertama Bapak Pak Indra ini ingin siswanya itu lebih peka secara kognitif ya. Iya. Ini olahraga, pendidikan jasmani dan olahraga, tapi secara kognitifnya juga tidak ditinggalkan ya. Jadi ini diperbarui selama minimal 3 bulan ke depan ya.
Terus kemudian bentuk dukungan yang diminta, misalkan yang sudah dapatkan. Indra ini sudah ada YouTube itu banyak ya. Iya. Terus lewat NGMP ya. Iya. Kemudian ada dari Bapak Kepala Sekolah. Benar, Pak. Nah, berarti ini sudah cukup Pak Indra. Mari kita nanti eksekusi bersama. Terus kemudian bulan depan kita lihat. Bulan depan kita lihat sejauh mana pencapaian kognitif dari siswanya Pak Indra dengan program-program yang tadi sudah diuraikan dan indikator yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra tentang keberhasilan siswa dalam hal kognitif, dalam olahraga. Ini luar biasa. Olahraga tapi juga mementingkan kognitif. Saya selalu dengan Pak Indra, ini luar biasa. Itu saja Pak Indra. Penularan semangatnya bukan dari saya tapi dari Pak Indra malah membuat saya lebih semangat ya Pak Indra. Kenapa tidak terbalik gitu? Terima kasih Pak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.